Bapak Ibu, Bapak Rudi Kusnadi adalah akuntan publik dengan sebutan CPA atau CA dan telah menjalani profesinya untuk masa lebih dari 45 tahun. Beliau aktif dalam organisasi profesi dan saat ini menjadi anggota Majelis Kehormatan Ikatan Akuntan Indonesia. Bapak Rudi Kusnadi memperoleh gelar sarjana ekonomi, akuntan, dan magister akuntansi atau MAK dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Beliau menjadi staf pengajar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI sejak tahun 1971 sampai sekarang. Bapak Rudi Kusnadi saat ini menjadi Penatua GKI Samanhudi dan pembina dari sejumlah yayasan pendidikan termasuk Yayasan Pancar Pijar Alkitab atau Scripture Union Indonesia. Baik Bapak Ibu, tema kita pada sore hari ini adalah money management dan yang akan membawakan adalah Bapak Rudi Kusnadi. Tema yang sangat menarik tentunya, dan sebelum kita mendengarkan paparan dari Bapak Rudi, silakan Pak Rudi untuk menyapa. Setelah itu mohon pimpinan Pak untuk berdoa juga Pak sebelum memulai. Ya, selamat sore teman-teman semua. Sore Pak. Selamat bertemu ya. Sore Pak. Mari sebelum kita memulai diskusi kita, sharing kita pada sore hari ini, kita buka dalam doa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, kami bersyukur untuk berkat dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk masa-masa yang kami lalui, baik masa-masa di mana kami merasakan nyaman dan tidak merasa ada masalah berhadapan dengan kami, tetapi juga pada masa-masa yang saat ini kami rasakan menjadi problem karena pandemi masih belum bisa diatasi. Tuhan, kami bersyukur untuk kebersamaan kami pada saat ini di dalam Zoom yang akan membicarakan berbagai materi yang terkait dengan mengelola perencanaan dan pengeluaran uang secara bijak. Tuhan, kami menyerahkan waktu kami dalam pertolongan-Mu dan biarlah semuanya menjadi berkat bagi kami sekalian. Amin. Ya, kalau kita berbicara tentang money management, ya, money management atau pengelolaan keuangan itu merupakan hal yang biasanya dikaitkan dengan proses budgeting, proses yang terkait dengan saving, ada juga kaitannya dengan investasi atau pengeluaran-pengeluaran, termasuk di dalamnya pengeluaran yang bersifat permodalan. Itu baik yang bersifat individu maupun yang bersifat kelompok atau organisasi. Secara lebih sempit biasanya untuk organisasi atau perusahaan, mereka mengatakan itu adalah sebagai manajemen investasi atau manajemen portfolio, ya, seperti itu. Tapi topik yang akan kita bicarakan lebih banyak dalam kaitan dengan pribadi kita, ya, bagaimana kita pribadi kita. Nah, saya akan share screen. Ya, bentar ya. Oke, sudah kelihatan ya. Nah, dari topik yang akan kita bahas, ceritanya akan terkait dengan masalah uang. Dan memang kalau bicara soal uang, uang adalah salah satu faktor utama yang sering dianggap sebagai permasalahan yang dihadapi di dalam kehidupan kita. Kalau di dalam keluarga, uang juga yang salah satu faktor yang menyebabkan friksi, faktor-faktor yang membuat kita
berbeda pendapat, dan seterusnya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat bahwa uang itu penting, bisa kita bayangkan bahwa hampir 2/3 dari perumpamaan yang digunakan Tuhan Yesus di dalam mengajar itu menyangkut uang atau menyangkut materi. Kenapa begitu? Bayangan saya adalah karena ia memahami bahwa kehidupan manusia memang tidak akan terlepas dari masalah uang atau terkait dengan masalah yang menyangkut materi. Namun Tuhan tidak pernah mengatakan bahwa uang atau materi itu adalah masalah. Yang menjadi masalah adalah bahwa uang tadi merupakan indikator dari permasalahan yang sebenarnya. Jadi permasalahannya bukan di uangnya, tetapi di konteks perilaku kehidupan kita. Jadi perilaku kita dan sikap kita di dalam mencari dan menggunakan uang itu seringkali yang membuat kita berhadapan dengan masalah. Dari situ kita akan melihat bahwa sikap kita terbagi dua. Ada yang dikatakan sebagai kelompok orang-orang yang bersifat spender, dan ada orang-orang yang lebih bersifat saver. Yang satu lebih suka belanja, yang satu lebih suka menabung. Nah, dihubungkan dengan itu, kalau kita lihat, ya, topik yang akan kita bicarakan saat ini, yaitu kaitannya dengan spending habits, bagaimana kebiasaan kita membelanjakan uang, karena itu akan mewarnai perilaku kita di dalam kita membelanjakan dan mengelola uang. Kemudian menyinggung sedikit mengenai misi dan visi kita sebagai pribadi yang akan dihubungkan dengan financial goals atau tujuan keuangan kita. Dan di bagian ini saya akan mencoba menghubungkannya dalam referensi Alkitab. Jadi apa yang dikatakan Alkitab terkait dengan hal-hal ini. Yang berikutnya adalah masalah yang menyangkut perencanaan atau anggaran di dalamnya, pengendalian dan pengelolaan yang terkait dengan spending tadi dan saving, kemudian pembiayaan masa depan. Ini biasanya menyangkut investasi, investing. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, inilah pokok bahasan yang akan kita lakukan. Nah, kalau kita mau tahu bagaimana spending habit kita, maka kita juga mungkin perlu mencari tahu sebenarnya kita siapa. Ada yang mengatakan, Dr. Ruth Berry misalnya mengatakan, ya, banyak yang mengatakan siapa kita akan terlihat dari apa yang kita makan. Jadi bagaimana cara kita makan, apa yang kita makan, itu akan menunjukkan siapa kita. Tapi dia mengatakan siapa kita adalah dari berapa jumlah uang yang kita belanjakan dan bagaimana kita membelanjakannya. Kita di sini akan melihat bahwa inilah aspek yang menyangkut mengenai pembelanjaan tadi. Jadi ini adalah apa yang kita bayangkan dalam konteks kita belanja uang. Nah, yang jadi masalah berikutnya sebenarnya kapan sih kita merasa uang itu ada masalah? Kalau saya boleh tanya, sebenarnya uang akan menjadi problem pada saat dia tidak ada, pada saat kita nggak punya uang, atau ada tapi nggak cukup, gitu. Atau pada saat uangnya terlalu banyak. Kapan kita merasa uang itu jadi masalah? Saat nggak ada uang sedikit, atau justru pada saat uang itu banyak sekali, gitu. Nah, dan kalau kita mau coba hubungkan dalam konteks saat-saat kita bersama dan memuliakan Tuhan, mana saat-saat yang lebih mungkin? Saat pada kita itu sedang tidak punya uang, kita lebih dekat, atau justru pada saat lebih banyak uang? Kalau boleh ada 1-2 komentar mungkin. Adakah yang mau? Ya? Ya, kalau saya sendiri itu Pak, tentu saja pada saat tidak punya uang itu jadi masalah. Tetapi jarang ada masalah ketika banyak uang. Saya belum sampai ke sana sih Pak, karena belum pernah punya uang banyak gitu Pak. Oh gitu ya. Ya, jadi tapi kalau seandainya dibayangkan punya uang banyak, kira-kira lebih dekat sama Tuhan saat nggak punya uang apa saat uangnya banyak?
Saat nggak Ya. punya uang, Pak. Nggak punya uang ya, karena saat nggak punya uang itu kita berdoa terus sama Tuhan. Bergantung. Iya, betul. Saat uangnya banyak kita lupa kali bahwasanya kita dikasih uang sama Tuhan. Nah, disitulah kita melihat bagaimana kita bersikap. Nah, tapi kalau kita ditanya kembali mengenai sebenarnya ya apakah kaitannya dengan yang tadi disebut sebagai spender atau saver, ya maka di sini kita coba melihat ya bahwa ada orang yang cenderung menabung meskipun sebenarnya dia harusnya bisa belanja sejumlah tertentu untuk bisa mendapatkan kesenangan, ya kan? Tapi dia akan selalu mengatakan saya perlu menabung meskipun dia tidak lagi merasakan kesenangan yang dirasakan orang lain. Dan dia juga akan selalu mengatakan bahwa dia akan cenderung menabung untuk investasi. Dan juga ya dia mencari waktu yang belanja yang tepat dan seterusnya. Jadi bayangannya adalah setiap kali kalau misalnya ada orang yang seperti ini, kalau sekarang ini zaman sekarang orang sering pakai gadget gitu ya, dia pakai handphone. Nah, setiap kali dia mau ganti handphone, dia akan menunggu sampai handphone tipe berikutnya keluar. Nah, setelah tipe berikutnya keluar, dia akan menunggu supaya harganya sedikit lebih murah, karena kalau baru keluar kan mahal. Setelah keluar dengan harga yang lebih murah, dia bilang bahwa bulan depan akan keluar tipe yang lebih baru. Nah, terus saja seperti itu karena pada dasarnya dia nggak mau beli. Ya, karena pada dasarnya dia lebih suka menabung daripada belanja. Tapi sebaliknya pembelanja itu orang-orang yang belanja meskipun untuk hal-hal yang dia tidak perlu. Dia tetap belanja meskipun dia saat itu uangnya tidak cukup. Tetap belanja tanpa peduli kebutuhan yang lain atau kebutuhan orang lain. Nah, seperti itu yang kira-kira tipe spenders gitu. Jadi saya pernah pada suatu hari lagi menginap di luar kota, terus kemudian kota itu memang ada mal-mal tempat orang belanja dan ada serombongan orang yang kembali dari jalan-jalan dari mal membawa barang-barang, terus mereka sambil ngobrol dengan teman-temannya mengatakan, iya ya kenapa gua beli ya? Ini aku nggak ngerti juga kenapa beli ini gitu. Jadi dia sampai nggak sadar beli barang, sampai di hotel baru sadar bahwasanya dia beli barang yang nggak perlu. Ya karena pada dasarnya dia adalah tipe spender. Nah, saya ingat cerita seorang Indian Cherokee yang bercerita tentang dua ekor serigala yang sedang berkelahi. Yang pertama katanya namanya spender, yang kedua namanya saver. Dan pada saat dia lagi asik bercerita, cucunya tanya, siapa yang menang dari perkelahian itu? Dan kemudian pria tua tadi menjawab, yang menang adalah yang kamu selalu beri makan. Artinya yang kita pelihara. Kalau kita memelihara sikap spender, maka jadilah kita spender. Kalau kita pelihara sikap sebagai saver, maka jadilah kita sebagai saver. Nah, itulah barangkali ilustrasi yang mengatakan bahwa serigala seringkali serigala atau uang dalam bentuk serigala seringkali itu memakai pakaian nenek tua dalam cerita anak-anak sebagai topeng kepalsuan bahwa dia seakan-akan mau berbuat baik buat kita. Nah, dalam konteks seperti itu, kemudian coba saya ingin mengajak kita untuk berbicara soal kaidah ekonomi. Ya, jadi sebelum kita merencanakan dan membelanjakan, kita coba lihat sebenarnya apa hubungannya dengan kaidah ekonomi. Kalau kita bicara ekonomi yang berasal dari kata oikos dan nomos, oikos itu artinya rumah tangga, sedangkan nomos itu artinya aturan, maka ekonomi sebenarnya adalah tata aturan dalam rumah tangga. Aturan dalam rumah tangga bisa kita sendiri, bisa keluarga, bisa organisasi, bahkan negara. Jadi pada dasarnya mengelola ekonomi adalah bagaimana kita menata layani apa yang dimiliki. Bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Itu adalah pemahaman sederhana mengenai ekonomi. Stewardship yang kita kenal biasanya di gereja kita mengatakan stewardship bukan sebagai manajemen atau pengelolaan, tapi sebagai penata layanan. Ya, penata layan atau stewardship. Nah, kalau kita bicara mengenai ekonomi dan prinsip dasar ekonomi,
prinsip dasar ekonomi adalah pengorbanan yang seminimal mungkin dengan hasil yang semaksimal mungkin. Dilihat sepintas, secara sempit kita mungkin berkata orang-orang ekonomi ini serakah betul ya, pengen hasilnya gede tapi keluarnya dikit. Nah itu sebenarnya pemahaman yang keliru, karena pemahaman yang benar dalam konteks ekonomi itu adalah efisiensi dan efektivitas. Artinya apa? Pengorbanan seminimal mungkin di dalam pengertian kalau memang tidak perlu ada spending itu, ya kenapa harus dikeluarkan? Kalau ada pengeluaran yang tidak perlu untuk mencapai suatu hasil, itu berarti namanya ada pemborosan. Jadi yang dikatakan pengorbanan seminimal mungkin itu adalah agar supaya kita secara efektif tapi juga secara efisien membelanjakan uang kita sehingga tidak terjadi pemborosan, sehingga kita mengelola dengan baik. Nah, itulah prinsip dasar ekonomi yang kita ingin anut, ya, efisiensi dan efektivitas. Kenapa kita harus begitu? Karena pada dasarnya kita sadar sumber daya itu terbatas. Ya mungkin bagi kita dalam penghasilan jumlah tertentu merasa itu terbatas dan membayangkan orang yang lebih kaya itu punya potensi yang lebih baik sehingga buat dia tidak terbatas. Apakah betul begitu? Dalam kenyataannya itu tidak demikian. Karena apa? Karena berjalannya penghasilan seseorang akan membawa perubahan dalam perilaku dia terhadap uang. Pada saat seseorang biasa membelanjakan dalam skala 5, dia mendapatkan penghasilan 100, maka perilakunya akan berubah. Tidak lagi cukup dengan belanja 5. Ada perubahan-perubahan yang terjadi. Jadi kalau kita lihat dari segi ini, memang efisiensi dan efektivitas itu penting karena kita punya sumber daya yang terbatas. Nah, itu yang kemudian kita coba lihat bagaimana sih kita merencanakan dan mengendalikan pengeluaran kita dalam mengelola keuangan keluarga itu tadi. Nah, itulah kira-kira barangkali hubungan kaidah ekonomi dalam konteks ini. Nah, kalau kita lihat berikutnya adalah apa sih sebenarnya yang ingin kita capai di dalam kehidupan kita? Apa yang ingin kita capai dalam konteks pengelolaan keuangan yang ingin kita lakukan? Nah, di sini saya ingat cerita dalam film Alice in the Wonderland. Di sini ada gambarnya. Ini digambarkan bahwa Alice sedang ada di simpang jalan dan dia bingung apakah dia harus ke kiri atau dia harus ke kanan. Dan dia melihat ada kucing, cesair kucing ada di atas pohon. Dia bertanya, jalan mana yang harus saya ambil? Maksudnya apakah harus ke kiri atau ke kanan? Terus kucingnya bertanya balik, kamu mau pergi kemana? Jawaban dia, nggak tahu saya. Terus kucingnya bilang, kalau kamu nggak tahu, ya sudah, nggak ada masalah mau ke kiri atau ke kanan. Nggak ada bedanya. Nah, itulah di dalam kehidupan kita, di dalam fisik kita, bagaimana kita melihat kita mau kemana gitu. Kalau kita tidak tahu kita akan pergi kemana, apa yang ingin kita capai, ya apapun yang akan kita lakukan, nggak ada bedanya juga. Toh kita nggak tahu kita mau kemana. Nah, itu ilustrasi yang menarik dari film Alice in Wonderland ini. Nah, kalau kita lihat yang berikutnya, ada 3 gambar yang sering dipakai sebagai gambaran tentang mission, vision, dan values. Nah, di sini kita lihat, ya, kita mungkin akan langsung terpikir, kenapa mission gambarnya Superman? Karena katanya Superman, dari film Superman, kita melihat Superman itu punya misi menyelamatkan bumi. Dari Krypton dia datang ke bumi untuk menyelamatkan bumi. Jadi dia punya misi khusus. Dia punya tujuan kenapa dia pergi ke bumi, ingin menyelamatkan. Sebaliknya gambar yang kedua, Nelson Mandela itu digambarkan sebagai orang yang punya visi. Pada waktu Afrika Selatan di dalam kondisi yang tidak menyenangkan, ada apartheid di sana, Nelson Mandela punya visi menjadikannya menjadi negara yang tidak membedakan ras. Dan dia berhasil mencapai visinya. Afrika Selatan itu kemudian meniadakan apartheid system di sana. Sebaliknya, orang yang ketiga adalah orang yang seringkali kita bayangkan sebagai orang yang mempunyai nilai. Mahatma Gandhi punya nilai-nilai yang dia pegang.
di dalam menjalani kehidupan. Nah, dari ilustrasi gambar ini kita berharap bahwa masing-masing kita mempunyai misi, mempunyai visi dan values di dalam hidup kita. Jadi kalau kita terjemahkan dan kita tambahkan satu kata yaitu tujuan, maka misi tadi sebenarnya misi kehidupan kita adalah mengusahakan dan memelihara berkat Tuhan, ya harusnya untuk menjadi berkat bagi sesama. Karena kita, kalau kita lihat dalam Kejadian, Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden agar manusia memelihara dan mengembangkannya, agar menjadi manfaat buat manusia. Maka kita pun sebenarnya punya Taman Eden pribadi. Kita diberkati, seharusnya kita memelihara berkat tadi. Di dalam hal keuangan, Eden keuangan kita diberkati, bagaimana kita memeliharanya supaya bisa juga menjadi berkat. Visinya sendiri adalah gambaran masa depan yang kita idamkan, apa yang ingin kita capai menjadi kenyataan. Nah itu visinya tentu kita bisa berbeda-beda ya, tiap orang mempunyai visi yang berbeda-beda. Dan visi sendiri sebenarnya tidak hanya pencapaian sederhana, rencana-rencana kita, tetapi dalam artian ada stretch, ada yang lebih jauh daripada apa yang dengan mudah kita bisa capai. Nah, hal yang ketiga adalah tujuan keuangan atau financial goals. Nah, jadi selain visi yang umumnya jangka panjang dan sangat luas, kita juga ingin menetapkan tujuan keuangan kita. Jadi misalnya saja kita punya target dalam sekian tahun, kita punya dana untuk beli rumah. Itu financial goal kita. Kita juga dalam sekian tahun pengen punya dana untuk ganti kendaraan. Kita dalam waktu yang cukup pengen investasi. Dan kita pengen punya tabungan misalnya. Itu adalah hal-hal yang terkait dengan financial goal kita. Nah, kita coba lihat apa sih yang dikatakan Alkitab tentang masalah ini. Ya, Tuhan dikatakan di sini memiliki segala sesuatu, dan segala sesuatu itu bersumber dari Allah. Itu ada ayat yang dicantumkan di situ. Nanti slide ini di-share kepada teman-teman semua, bisa dilihat kembali ayat-ayatnya. Ya, kita tidak memiliki apa-apa, tapi kita diberi, keperluan kita dipenuhi, bahkan kita bisa berkelimpahan dalam kebajikan. Itu yang dikatakan di dalam bacaan ini. Tapi persyaratannya adalah kita harus bisa dipercaya, kita harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang dipercayakan kepada kita. Kita diminta memahami kehendak Allah, bahwa segala sesuatunya adalah untuk kebesaran Allah. Jadi tidak hanya untuk kita sendiri. Sehingga kita diharapkan berperilaku tidak cinta uang, tidak terikat kepada harta, tidak bertengkar karena iri hati, dan tidak menjadi hamba uang, dan merasa berkecukupan. Nah, di sini menarik. Istilah berkecukupan adalah sesuatu yang barangkali tidak mudah. Saya sering mengambil cerita ini, bahwa Rockefeller, orang yang paling kaya di dunia pada zamannya waktu itu, ya kan, suatu ketika ketemu wartawan ditanya, ditanya apa definisi cukup menurut Rockefeller? What is enough, sir? Dan jawaban Rockefeller adalah just a little bit more. Nah, sepintas kalau kita mendengar ada orang yang mengatakan orang yang udah paling kaya ditanya udah cukup belum, a little bit more, dikit lagi, mungkin secara simplistik kita akan berkata Rockefeller ini serakah nih, nggak pernah puas, ya kan? Nah, tapi saya bertanya sekarang, Rockefeller ditanyanya pada saat kapan? Apakah pada saat dia lagi di rumah, lagi istirahat, atau di pantai pada waktu dia lagi bersenang-senang, atau pada waktu lagi selesai mimpin rapat perusahaan? Kalau dia baru saja selesai mimpin rapat perusahaan, ditanya sama wartawan, apakah pencapaian perusahaannya sudah cukup? Jawaban dia benar, sedikit lagi. Sedikit lagi saja sudah humble. Kalau jawabannya mau lebih baik lagi, dia katakan, ya saya pengen 2 kali lebih banyak. Sebagai perusahaan harus ada growth, ada pertumbuhan. Dan apakah kita tidak boleh bertumbuh? Jawabannya tidak. Tuhan mengizinkan kita bertumbuh. Buktinya adalah dalam perikop talenta. Orang yang dikasih 5 talenta, dijadikan 10, 2 dijadikan 4, Tuhan bilang, hamba yang baik. Artinya apa? Bertumbuh atau growth itu boleh. Menjadi lebih besar boleh. Apakah tidak boleh jadi kaya? Boleh.
asal kemudian kita tetap ingat pada apa yang kita baca tadi, apa yang kita lihat tadi. Nah, persoalannya adalah kalau Rockefeller ditanya pada waktu dia lagi istirahat di rumah, kehidupan dia pribadi cukup nggak? Dia mengatakan belum cukup, berarti dia tidak pernah puas. Nah, maka Rockefeller seyogianya puas pada tahapan yang dia nikmati, tapi bukan berarti dia tidak boleh naik lebih lanjut. Demikian juga kita. Pada saat kita diberkati Tuhan dengan tahapan 1, bersyukurlah dengan tahapan 1. Tapi bukan berarti kita tidak boleh jadi tahap 2. Boleh. Ya kan? Tapi jangan kita ngoyo memaksakan diri tahap 2 dan tidak bersyukur, mengeluh untuk yang dicapai di tahap 1. Nah, inilah barangkali kita lihat berkecukupan dalam konteks referensi kita di Alkitab. Ya. Nah, sekarang terkait dengan perencanaan dan penganggaran. Ya. Bagaimana kita membuat rencana dan anggaran. Nah, di sini kalau kita lihat ya ada gambaran tentang anggaran ya. Jadi anggaran yang ditampilkan di sini anggaran belanja. Di situ ada penghasilan, bisa dari gaji, honor, bonus dan seterusnya. Bisa dari bunga, ya. Pengeluaran juga banyak ya. Ada hal-hal yang seperti ini. Nah, sebenarnya kita bisa juga meringkas. Ambil contoh adalah alokasi anggaran keluarga di Amerika Serikat ya. Di sana survei mengatakan dari US Bureau of Labor Statistics itu untuk rumah spendingnya kira-kira 33%. Untuk kendaraan atau transportasi spendingnya kira-kira 17%. Untuk makanan 13%. Dan yang menarik untuk makanan ini 7,4 itu makan di rumah. Yang di luar 5,6. Padahal di antara kita mungkin sebelum pandemi lebih banyak kita makan di luar rumah daripada di dalam rumah yang seperti itu. Nah, kemudian ada spending untuk asuransi, kesehatan, rekreasi, dan sebagainya. Nah, ini tadi. Nah, kenapa saya tidak menggunakan gambaran tentang ini di Indonesia? Datanya kita tidak ada. Tapi kalau kita lihat di sini, maka perencanaan itu dilakukan dan bukan karena kita khawatir Tuhan tidak menolong kita. Bukan kita tidak percaya bahwa Tuhan memberkati kita. Kita tidak bisa mengatakan burung pipit aja yang tidak menabur bisa dipelihara Tuhan. Kita ngapain bikin rencana? Tidak ada. Ya kan? Rencana itu adalah karena kita punya akal budi. Tuhan memberikan kita akal budi untuk bikin rencana. Bicara soal rencana, masih ingat cerita Yusuf dengan kejadian mimpi Firaun? Itu juga dia buat rencana. Dia membuat rencana 7 tahun masa subur, 7 tahun masa paceklik, sehingga dia bisa mengatasi hidupnya. Begitu juga dengan kita. Bagaimana kita berencana pada saat-saat duit kita lagi banyak, dan pada saat-saat duit kita lagi mampet seperti pandemi ini. Gitu. Kalau dulu pada saat kita mendapatkan berkat banyak, kita menghambur-hamburkannya, maka pada saat sekarang kita baru mikir, ya kenapa dulu kita nggak nabung ya? Sekarang kita lagi susah hidup. Dan seperti itu. Nah, di situ perencanaan kita bicarakan dan hubungan dengan keyakinan bahwa Tuhan masih tetap menolong kita. Dan biarlah rencana-rencana kita awali dengan menyerahkannya kepada Tuhan. Nah, salah satu bentuk rencana yang lagi kita bicarakan adalah anggaran. Apakah anggaran yang dalam format yang tadi itu adalah format yang ada dari dulu? Sebenarnya tidak. Kalau saya masih ingat pada saat saya kecil dulu orang tua saya juga pakai sistem anggaran. Cuman uang zaman dulu kan tidak ditaruh di bank. Dia taruh di amplop. Ada satu amplop untuk urusan makan dan biaya rumah tangga. Ada satu amplop yang dipakai untuk keperluan transportasi untuk anak-anaknya sekolah. Ada satu amplop yang buat bayar uang sekolah. Ada satu amplop lagi buat kalau ada sakit dan pengobatan. Ada sejumlah amplop ditaruh di tempat tidur. Biasanya ditaruh di bawah tempat tidur, ya, atau di bawah laci lemari, ya kan. Amplop-amplop tadi pada dasarnya sama dengan pengelompokan seperti sekarang ini. Yang sekarang kelihatannya sudah ada pembukuannya, sudah rapi, sudah ada kolom-kolomnya, ada keperluan rumah dan sebagainya. Ibu saya dulu pakai amplop. Nah, itu saya kira tidak menjadi masalah. Nah, apa manfaat dari anggaran? Anggaran itu memagari kita untuk membelanjakan uang. Jadi bagaimana uang tadi kita belanjakan secara bijak, ya, yaitu sesuai dengan anggaran.
Jadi kalau seandainya sudah keluar dari angka anggaran, ya kita harus hati-hati. Ya kan, sudah pakai anggarannya bisa tidak cukup, apalagi kalau kita membelanjakan itu keluar dari anggaran. Ada yang bilang bahwa ya menggunakan anggaran itu ya mungkin bandinglah kita lagi diet. Kalau lagi diet kan artinya kalau udah makannya udah cukup kan kita harus berhenti makan. Ya, itu tadi. Nah, di dalam konteks ini tadi kita melihat bahwa kita perlu tahulah bagaimana kita menganggarkan ini. Gitu. Nah berikutnya kita lihat aspek pengendalian dan pengelolaan. Nah di sini kita lihat saya mengatakan bahwa ada faktor butuh atau faktor ingin. Apakah sama butuh dan ingin? Jawabannya tidak. Ya kan? Kalau saya ambil ilustrasi di dalam pembinaan pranikah itu saya selalu mengadakan ilustrasi. Ada ibu-ibu di rumahnya pancinya rusak, ya dia butuh panci, dia pergi ke mall mau beli panci, tapi di tengah jalan dia lihat ada toko-toko yang sale, nah, ada baju yang dia pengen dari dulu, ya kan pertanyaan saya adalah dia pulang bawa baju apa bawa panci? Dia butuhnya panci tapi pengennya baju. Terus ada yang jawab, ya bawa dua-duanya Pak, masih bagus ya. Yang lebih bagus itu kalau seandainya tetap beli panci. Tapi yang lebih tidak bagus kalau dia tidak bawa panci, bawa bajunya pulang. Nah, di situ kita berbicara tentang masalah pembelanjaan. Ada hal-hal yang sifatnya jangka pendek, tapi ada juga yang sifatnya jangka panjang. Ya, jadi ada pengeluaran-pengeluaran yang jangka pendek harus segera bayar listrik, bayar apa segala. Tapi ada yang sifatnya jangka panjang, yang mungkin misalnya kontrak rumah setahun sekali, tapi biayanya besar. Ada kebutuhan yang sifatnya primer. Ya, ini harus nih beli beras kan buat makan kan primer gitu kan. Ada yang sekunder. Sekunder itu yang biasanya berhubungan dengan kesenangan dan sebagainya kan. Nah, ada juga yang mempersoalkan sebenarnya uang itu berkat atau kutuk sih gitu loh. Ya tergantung sebenarnya. Kalau seseorang menerima uang tadi, dia dapat uang banyak, tapi dia tetap bersekutu dengan Tuhan, dia mau berbagi, maka dia akan melihat uang tadi sebagai berkat. Tapi kalau orang yang tidak siap, dia menerima uang banyak, kemudian dia menolak Tuhan, ujung-ujungnya itu jadi kutuk. Saya pernah membaca tulisan komedian Richard Pryor mengatakan bahwa uang buat dia adalah kutukan. Karena pada saat dia sukses bahwa dapat banyak uang, dan kemudian dia terjebak pada narkoba, yang membuat hidupnya jadi berantakan. Nah, jadi apakah uang itu kita terjemahkan sebagai berkat atau sebagai kutuk, itu tergantung kita mengelola dan mengendalikannya. Nah, yang penting juga kita pahami bahwa ada keseimbangan antara sifat jasmani dan rohani. Kita kan butuh hal-hal yang bersifat rohani, tapi kita juga butuh hal-hal yang bersifat jasmani. Nggak bisa semuanya hanya diukur dari ukuran rohani. Nah, itulah kenapa ada ayat yang mengatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatunya akan ditambahkan kepadamu. Ya, nah itulah yang tadi dikaitkan dengan kaitannya pengendalian dan pengelolaan. Nah, kalau bisa punya catatan sederhana, ya tidak perlu pembukuan seperti perusahaan, ya tapi punya catatan. Memang ya kalau kita bicara anggaran, saya pernah menanyakan gitu, anggaran itu kapan diperlukan? Kalau orang spendingnya 5, terimanya 10, mungkin dia butuh anggaran. Spendingnya 5, terimanya 5, makin butuh dia anggaran. Ya kan? Tapi penerimaannya 100, spending 5, butuh anggaran enggak? Mungkin jawabannya enggak. Gitu ya. Karena berapapun dia belanja, duitnya cukup. Anggaran itu adalah menata dan kita mencoba mengendalikan apa yang kita belanjakan. Gitu ya. Jadi itu hal-hal yang menyangkut mengenai bagaimana kita mengendalikan. Nah, kalau kita lihat di dalam pengelolaan, buku Wealth and Wisdom dari Jack Barnett mengusulkan pengelolaan ada 5 hal yang dia tawarkan. Yaitu pertama, kita harus kendalikan standar biaya hidup. Jadi bagaimanapun setiap orang di setiap level harus mencoba mengendalikan standar biaya hidupnya. Tentu bagi yang duitnya lebih banyak, standar biaya hidupnya mungkin lebih tinggi. Yang kedua adalah tentukan prioritas. Jadi kita tidak asal-asalan secara sporadis kita belanja,
Tapi kita juga harus mempunyai skala prioritas, mana yang dulu harus didulukan. Kan seperti itu. Yang berikutnya adalah kendalikan kredit. Ya, kendalikan kredit itu dalam artian bahwa kalau seandainya kita memerlukan kredit untuk membeli barang-barang investasi, mau beli rumah kredit, beli motor kredit, beli mobil kredit, boleh nggak? Boleh. Ya kan, tidak ada. Terus kemudian apakah itu ada riba? Enggak, kita bayar bunga karena kita cicilan. Kan seperti itu tadi. Ya kan, dalam konteks bahwa ini adalah bisnis sebenarnya. Riba kita terjemahkan pada saat orang menerima bunga dari orang susah. Buat makan, pinjem, bayar bunga. Nah, itu riba karena memeras gitu. Tapi kalau bank kasih kredit, ya memang kita harus bayar bunga gitu kan. Nah, jadi itu tadi. Tapi jangan kemudian kredit kita dipakai untuk kegiatan konsumsi. Kita mau jalan-jalan pakai utang. Utang dulu, bayar bunga, jalan-jalan. Ya itu nggak benar. Kalau memang mau jalan-jalan mahal, ya nabung kalau mau. Ya kumpulin dulu, siap baru berangkat. Ya kan, kalau kita lihat dulu zaman belum pandemi, itu termasuk tur-tur yang sifatnya sakral, politur, ya kan. Politur bisa dengan cicilan tanpa bunga dan sebagainya. Artinya orang diajak tur meskipun duitnya belum cukup. Orang diajak tur, apakah betul tidak ada bunga? Selalu ada. Kalau saya dikatakan saya cicilan mobil harganya boleh bayar setahun, harganya 100. Kalau saya tanya misalnya kalau saya bayar tunai masih 100 nggak harganya? Jawabannya enggak, pasti lebih murah. Mungkin 95, berarti ada bunga 5 dong. Ya, cuma tidak dinamakan bunga. Nah, itu yang kita maksudkan dengan kendalikan kredit. Ya. Bagaimana membeli dengan bijaksana? Jadi memberi dengan bijaksana itu di dalam arti memberi karena kebutuhan, bukan karena keinginan. Bagaimana kita bisa membeli dengan harga yang pantas, bukan karena gengsi. Ya kan, kemarin ini pada waktu pandemi baru dimulai, itu banyak orang yang kemudian berbicara. Apakah misalnya dulu kita membayangkan minum kopi di Starbucks sama minum kopi di pinggir jalan, harganya berapa kali, ke depan masih begitu enggak orang? Apakah masih melihat kebutuhan kopi, apakah kopinya sama? Tapi mungkin juga kita tetap ke Starbucks karena lingkungannya cocok buat meeting, bisa saja. Saya tidak mau menghakimi dengan mengatakan minum kopi Starbucks salah gitu. Tetapi bagaimana kita belajar membeli dengan ini tadi ya, jadi membeli dengan bijaksana tadi. Nah, kemudian yang berikutnya tip yang diberikan sama dia adalah bagaimana menggunakan anggaran ya, seperti tadi. Nah, kemudian kita lihat yang berikut adalah pembiayaan masa depan. Ya, topik yang berikut adalah pembiayaan masa depan. Nah, pembiayaan masa depan itu saya sebutkan di sini menabung. Menabung itu adalah upaya untuk mengendalikan pengeluaran kita supaya ada sejumlah yang ditabung. Buat apa kita nabung? Ya buat mungkin keperluan-keperluan mendadak. Buat kalau seandainya kita berhadapan dengan biaya besar karena sakit dan berobat, gitu kan. Buat hal-hal lain yang kita lihat untuk masa depan, gitu, supaya jangan sampai terjebak pada utang dan seterusnya. Tapi bisa juga pembiayaan masa depan itu kita mengakumulasikan dana yang dalam bentuk dana pensiun. Yang bekerja sekarang kan ada BPJS. Ada BPJS Ketenagakerjaan, itu berarti ada unsur dana pensiun. Tapi ada juga orang yang membeli premi pensiun agar supaya pada waktu dia pensiun, dia punya duit. Dia mendapatkan uang dari premi pensiun yang dibayarnya tadi. Itu juga mirip dengan menabung. Bedanya kalau dana pensiun, uangnya dipegang orang lain, dikelola orang lain. Kalau menabung, kita pegang sendiri. Ya, kita taruh di bank, kita yang kelola. Tapi bisa juga ada investasi. Banyak cara untuk kita investasi. Kita bisa investasi yang paling sederhana dari deposito. Kita juga bisa investasi beli saham. Kita bisa investasi reksadana. Kita bisa investasi langsung, direct investment, beli aset, dan seterusnya. Tapi yang penting, investasi tadi dilakukan dengan sikap hati dan motif yang benar. Dan kemudian ada tip untuk investasi yang kita akan lihat. Kalau kita mau investasi, ya, kita harus menghindari sikap ingin cepat kaya. Karena sikap ini yang membuat orang mudah tertipu iming-iming. Sering terjadi berapa kali orang investasi bodong,
ya, yang hasilnya ditawarkan dengan begitu menarik, besar sekali investasinya, hasilnya tapi bodong. Nah, itulah karena kita pengen cepat-cepat. Saya pernah menangani kasus orang yang kemudian ternyata terjebak utang karena investasi seperti ini. Waktu saya tanya, kenapa kamu investasi seperti ini? Ya, dia bilang, jujur saja, saya pengen kaya. Karena saya lihat teman-teman saya kaya, saya pengen. Nah, dia pengen cepat. Maka akibatnya jadi terjeblos pada investasi yang tidak tepat. Investasi juga siogianya dalam bidang yang kita kuasai. Kalau mau direct investment, ya kan kalau kita mau buka warung kopi, ya kita mesti ngerti kopi. Gitu. Kalau kita investasi pada hal yang nyata dan terjangkau, kita bisa lihat yang kita ngerti. Tapi juga jangan spekulasi investasi dengan dana pinjaman. Sebab kalau kita pinjam, ada bunganya, dan kemudian di situ kita harus bayar. Dan kalau investasinya gagal, dikejar oleh bank dengan pinjaman yang harus dibayar dan bunganya juga. Kita juga dianjurkan jangan terburu-buru di dalam memutuskan. Saya mengatakan di sini carilah penasihat investasi yang baik gitu ya. Artinya kita tidak mengerti, maka kita tanya orang yang mengerti. Nah, itu tadi. Berikutnya adalah yang terakhir nih, asuransi. Ya, berbicara tentang asuransi, ya, kita melihat bahwa asuransi ini salah satu bentuk pemindahan risiko dan pemeliharaan masa depan. Ya kan, asuransi kesehatan itu berarti nanti kalau kita masuk rumah sakit, ya, hospitality insurance kita oke. Nah, beberapa orang saya lihat masuk rumah sakit karena COVID, saya tanya, oh, kamu pakai yang pemerintah? Oh, kalau yang pemerintah dia bilang nggak bisa nih. Kalau saya masih ringan seperti ini nggak bisa. Nah, jadi karena kebetulan saya asuransi, saya bisa masuk rumah sakit. Nah, itu adalah pemeliharaan masa depan dalam bentuk asuransi kesehatan. Ada juga asuransi mengenai bagaimana kita rumah atau kendaraan untuk kecelakaan, rumah untuk kebakaran, dan seterusnya. Yang penting pada saat kita mengasuransikan aset kita, kita punya sikap hati dan motif yang benar. Ya, jadi jangan salah penerapan. Jangan sampai misalnya kita asuransi untuk ya mendapatkan imbalan yang bukan seharusnya. Jadi asuransi kendaraan begitu tubrukan, yang ditubruk bagian depan sebelumnya ditubruk bagian belakang, waktu kita klaim kita merasa bahwa ditubruk depan belakang. Nah, itu kan berarti kita salah penerapan di dalam mengklaim asuransi kita. Nah, itu hal-hal yang barangkali menjadi awal dari percakapan kita, ya, untuk kita bisa diskusikan. Itu hal-hal yang ingin saya share, dan tentu tiap orang akan mengatasi masalahnya berbeda-beda. Tiap orang punya sikap yang berbeda-beda, tapi semua itu bisa kita lihat dalam konteksnya. Mungkin begitu, barangkali sampai di sini dulu. Seandainya ada pertanyaan untuk kita diskusikan, silakan. Baik, terima kasih Pak Rudi atas pemaparan materinya. Bapak Ibu, sekarang dibuka sesi tanya jawab. Silakan bisa dibuka langsung suaranya, di-unmute, boleh bertanya. Atau boleh juga diketik di kolom chat untuk pertanyaannya. Pak Rudi, maaf Pak, saya boleh tanya Pak? Iya, silakan Jeffrey. Pak, yang pertama, maaf saya boleh minta diulang lagi yang Alice and Wonderland itu Pak. Lalu yang kedua Pak, kalau kita melihat ada dana kita terbatas, tapi ada dua pilihan yang kita lihat sama-sama penting gitu Pak. Gimana ya Pak, untuk cara mau pilih yang mana gitu Pak? Sama penting misalnya maksudnya apa ya? Maksudnya gimana Jeffrey? Misalnya yang satu untuk bantu orang tua, yang satu untuk kesehatan gitu Pak. Kesehatan pribadi. Ya, pribadi ya. Ya, terima kasih Jeffrey. Terima kasih Pak. Jadi saya jawab langsung satu-satu atau gimana? Boleh langsung Pak. Langsung ya. Baik. Yang Alice in Wonderland begini maksudnya. Jadi itu film itu mengingatkan saya
tentang bagaimana seseorang itu harus punya tujuan, ya kan. Jadi kalau kita mau pergi, ya kan, seandainya kita lagi sekarang jalan naik mobil, terus tahu-tahu di tengah jalan sampai di simpang jalan, terus kemudian kita lagi berdua, saya berdua Jeffrey lagi naik mobil gitu ya, lagi mau pergi jalan, terus ada perempatan atau ada simpang jalan, terus kemudian ditanya, ini belok kiri apa belok kanan? Terus kemudian, kita mau kemana ya Jeff? Terus kamu bilang, nggak tahu Pak, kita nggak tahu mau kemana gitu. Ya kalau gitu mau belok kiri, mau belok kanan sama aja kan. Belok kiri kita pergi ke tempat yang kita nggak tahu, belok kanan ke tempat yang kita nggak tahu juga. Gitu kan. Jadi ilustrasi film tadi ingin menunjukkan kepada kita dalam hidup, si Alice itu yang terjebak di dunia mimpi, harus menentukan dia mau kemana, apa tujuan hidupnya. Kalau tujuannya itu mau ke kiri, ke arah kiri, ya, atau dia mau pergi ke arah A, maka jalannya ke kiri. Kalau dia mau ke B, jalannya ke kanan. Jangan dia pengen ke A tapi belok ke kanan, kan nggak benar. Tapi untuk bisa menentukan belok kiri dan belok kanan, dia harus tentukan dulu. Jadi kalau kita bicara visi hidup kita mau jadi apa? Ya jadi apa aja deh. Nah, terus jalannya, caranya gimana? Ya nggak ada bedanya lah. Mau kemana juga kita nggak tahu kok. Ya kan? Tapi kalau saya pengen berfungsi sebagai tenaga begini, atau saya pengen melayani dalam hal begini, kan kita punya tujuan. Maka pada saat itu kita baru mulai tahu bahwasanya kita mau ke kiri atau mau ke kanan. Itu tadi. Nah disitulah kita bicara soal visi. Soal visi itu bagaimana kita membayangkan, memimpikan apa yang ingin kita jadikan kenyataan di dalam itu tadi. Nah, tapi karena visi itu sangat jauh dan luas, maka kita potong gitu ya, ini tadi. Nah, menarik pertanyaan Jeffrey, itu terjawab ya, Jeffrey ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Menarik pertanyaan Jeffrey yang mengenai sama penting tadi orang tua ya, tadi atau pribadi atau orang tua. Nah, pada saat kita membuat visi, kita mau jadi apa? Maka yang menarik adalah kalau dalam keluarga, visi itu tidak bisa hanya visi dari satu pasangan saja, tapi harus berdua. Harus yang disebut dengan share vision. Visinya itu bersama-sama. Kita pengen kemana? Sama-sama. Saya bersyukur ya dalam hal keuangan, saya istri itu dalam banyak hal punya pendapat yang sama. Itu akan gampang. Tapi kalau suami dan istri punya pendapat yang berbeda dalam mengelola keuangan, itu biasanya awal berantem di situ berangkatnya. Nah, kan pada waktu seseorang sukses, pada waktu seseorang bisa mencapai hal yang lebih baik, jangan lupa banyak yang berharap pada kita, ya kan? Jadi pada waktu seseorang mencapai jabatan tertentu, mendapat penghasilan tertentu, maka yang berharap kepada kita juga banyak. Tadi salah satunya orang tua, mungkin saudara kita, mungkin RT kita iurannya lebih mahal. Pemerintah berharap juga pajaknya harus dibayar. Ya kan, gereja berharap juga mudah-mudahan persembahannya nambah gitu kan. Jadi pada saat kita mencapai level tertentu ada ekspektasi. Nah di sini ekspektasinya adalah ini tadi. Nah di situ terjadi konflik. Kalau Jeffrey berbicara sebagai keluarga, terus ada pilihan antara apakah menolong orang tua ataukah untuk kepentingan sendiri. Pertama harus dilihat mana yang jangka pendek, mana yang lebih bisa jangka menengah, mana yang lebih dulu, satu. Yang kedua, yang lebih penting adalah sebagai keluarga, itu harus dibicarakan bersama. Jangan diputuskan sendiri, jangan jalan sendiri. Saya pernah ada kasus, orang yang menolong keluarganya, orang ini sebenarnya menolong saudaranya. Jadi bagus sekali, tidak salah. Yang suami menolong saudaranya, yang istri menolong saudaranya. Dua-duanya enggak cerita, dua-duanya umpet-umpetan. Suatu ketika ketahuan, dan pada waktu ketahuan berantem, karena yang ditolong itu ternyata menyakiti hati pihak satunya, dan itu sampai 20 tahun nggak pernah selesai. Kalau lagi berantem selalu diungkit-ungkit. Jadi ada baiknya ada keterbukaan di antara suami dan istri untuk hal-hal seperti itu. Begitu Jeffrey, mudah-mudahan menolong. Iya, iya Pak. Makasih banyak Pak. Baik, Pak Rudi, ini ada pertanyaan di kolom chat dari Ibu Dia. Pak, tadi alokasi keluarga Amerika Serikat tidak ada anggaran pendidikan. Di sana pendidikan gratiskah?
Di saya anggaran yang banyak salah satunya pendidikan. Bagaimana itu, Pak? Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya ya. Jadi pendidikan itu ada yang sampai tingkat tertentu di sana gratis gitu ya. Tapi kan di sini kita waktu berbicara tentang alokasi anggaran itu memang dia di dalam statistik tadi yang ada di pendidikan itu masuknya dalam rupa-rupa karena relatif kecil, yaitu tadi karena sampai dengan high school kan mereka tidak bayar ya. Bahkan di perguruan tinggi juga saya lupa ya. Perguruan tinggi kalau orang sana kayak bayarnya lain deh. Yang mahal itu kan kalau kita dari luar negeri. Ya jadi ya, tapi pertanyaan Ibu betul. Untuk kita berarti ini seyogianya harus dipikirkan karena di kita pendidikan mahal. Kalau misalnya anak kita sudah usianya usia yang harus bayar ya. Kalau sampai dengan SMA kan kita masih ada yang gratis dari pemerintah. Itu pun kalau bisa dapat sekolah negeri kan. Kalau sekolah swasta kita harus bayar. Ya, jadi ini rupa-rupanya harus dipecah menjadi ada kolom untuk pendidikan. Betul, Bu. Terima kasih. Ya, ada lagi Pak ini di kolom chat tapi personal Pak ini Pak. Bagaimana memadankan atau menyelaraskan antara kehendak Tuhan dengan arah kita mau melakukan apa? Maksudnya setelah masuk usia pensiun. Apakah kita coba-coba usaha ini dan itu atau seperti apa Pak? Terus lagi asuransi jiwa untuk memberikan warisan bagi anak-anak kita, itu juga apakah bisa disebut sebagai pengaturan keuangan gitu? Begitu Pak. Ya. Baik, terima kasih. Jadi yang pertama adalah kalau udah pensiun itu apakah harus ngapain gitu ya, usaha atau apa gitu ya. Ya tentu sedapat mungkin kalau sudah pensiun secara formal di pekerjaan, kalau kita punya sesuatu yang bisa kita manfaatkan, sehingga kita tetap ada kegiatan. Karena biasanya orang yang sudah pensiun, kalau tidak punya kerjaan apa-apa, itu biasanya akan menurun. Banyak teman-teman bilang begitu. Ya, saya punya teman-teman seangkatan dari grup itu, ya ada 4 orang yang masih aktif, yang lainnya itu sudah tidak. Dalam chat grup tadi, bahasanya itu beda. Ada bahasa-bahasa yang nuansanya tinggal nunggu kapan mati gitu. Ada bahasa-bahasa yang kayaknya sudahlah kita terima saja. Ada bahasa-bahasa yang kira-kira merasa bahwa ini kok hidup begini-begini aja gitu. Kita ini kan sudah ya sudahlah menikmati apa adanya. Tapi ada beberapa orang yang masih dinamis. Saya ikut keluarga grup yang lain di mana sebagian besar meskipun tidak kerja tapi banyak aktivitas. Lain ceritanya. Ya, jadi di situ akan kita lihat. Nah, apakah misalnya bisa usaha? Bisa, Pak. Kalau seandainya memang ada yang kita cocok dalam berusaha. Zaman sekarang ini kan usaha bisa macam-macam. Akibat pandemi ini kan dengan adanya belanja online dan sebagainya, sekarang banyak usaha-usaha yang menengah bawah, yang tadinya skala kecil ini tidak bertumbuh, sekarang menjadi bertumbuh. Tapi suatu ketika saya ngobrol, jadi pada waktu dikatakan bagaimana sih menambah penghasilan. Waktu itu diskusinya adalah dalam rangka bagaimana menambah penghasilan. Dan saya tanya, apakah yang saya tahu yang nanya itu karena orang waktu itu pertemuan di gereja, yang saya tanya sama dia, apakah Bapak sekarang ini melatih musik? Karena yang tanya itu sebenarnya ahli musik. Dia bisa main gitar, dia bisa main piano dan sebagainya. Dan kemudian saya tanya, apakah Bapak bisa mengajar? Nah, kalau seandainya dia punya kemampuan untuk mengajar musik, mengajar main gitar, mengajar piano, ya kan, dan temannya banyak karena dia ini sangat dikenal oleh teman-temannya, maka bisa saja anak-anak dari temannya yang pengen belajar musik belajar sama dia. Maka dengan demikian dia bisa menjadi pemain musik. Tapi kalau seandainya ada yang misalnya pengetahuannya itu dalam hal-hal yang bersifat administrasi, keuangan dan sebagainya, mungkin dia bisa membantu orang-orang teman-temannya yang memang membutuhkan artis seperti itu, selain bisa berusaha sendiri. Tadi yang kedua pertanyaannya apa ya? Maaf.
Tentang asuransi jiwa, Pak. Asuransi jiwa untuk anak-anak itu bisa Nah, sebelum itu, sebelum asuransi jiwa, sebelum ketika memasuki masa pensiun mau usaha apa? Apakah perlu coba-coba untuk usaha atau seperti apa? Menerima saja atau mengalir ya. saja atau bagaimana itu, Pak? Oh, itu yang pertama ya. Oh, Itu yang pertama ya. Oh, yang kedua asuransi jiwa. Oh, Iya, Oke, baik. Anak-anak. Saya kira ada 3. Oke, terima kasih. Ya, kalau asuransi jiwa itu kita lihat kan menariknya begini. Ada orang yang menjual, ada perusahaan asuransi yang menjual asuransi sendiri, tapi ada juga yang dikaitkan dengan kesehatan. Jadi saya pada waktu asuransi kesehatan, saya ikut asuransi kesehatan, di dalamnya ada investasinya. Ada investasinya. Bahkan setiap kali dia mengatakan, Pak, ini kalau Bapak ikut yang ini, nanti kalau Bapak meninggal itu ahli warisnya dapat begini, kalau ini meninggal begini, dan seterusnya gitu. Dan dia menawarkan begitu menariknya yang akan diterima kalau saya meninggal. Jadi terus saya bilang sama yang petugas asuransi, sebenarnya kamu lagi berharap saya sehat apa meninggal sih? Kok semua yang ditawarkan kalau saya meninggal gitu loh. Manfaat kalau saya meninggal. Nah, saya pengennya manfaat kalau saya lagi hidup. Saya hidup, sakit, saya diganti. Nah, di situ keseimbangan antara iming-iming sakit dibayar biaya rumah sakitnya dengan investasi. Nah, ada kalanya itu yang membuat ini jadi laku. Berbeda dengan asuransi kesehatan yang dibayar kantor saya. Di kantor saya diasuransikan, dan kalau saya tidak sakit selama setahun itu hilang, hangus preminya. Nah, itu kalau dijual kepada umum nggak laku. Artinya kalau saya 5 tahun nggak sakit, berarti kan hilang duit saya premi selama 5 tahun. Saya melihat di kantor begitu, cuman saya berpikir, kalau itu yang terjadi, maka saya akan mengatakan, ya puji Tuhan aja saya nggak sakit. Saya lebih baik nggak sakit daripada harus ngeklaim untuk itu sakit dulu. Nah, jadi akibatnya ada asuransi jiwa. Nah, asuransi jiwa ini kalau memang Bapak tidak mau unsur asuransi jiwanya terlalu besar, ya dikecilin. Itu yang saya lakukan, Pak. Karena saya berharap asuransi kesehatan saya itu adalah dalam rangka saya hidup dan sehat, gitu. Bukan dalam rangka setelah saya meninggal. Nah, tapi sebaliknya kalau mau diambil manfaat secara bersamaan, ya kalau saya meninggal juga saya tidak nyusahin supaya ada biaya untuk segala macamnya itu dari asuransi, boleh juga, nggak apa-apa. Nah, itu termasuk dalam perencanaan ke depan, gitu. Dan itu tidak salah, gitu. Dan kalau seandainya kita meninggal ahli waris dapat, kan tidak salah juga, kecuali kalau kita bunuh diri supaya dapat, ya. Tapi kalau bunuh diri kan nggak diganti. Jadi itulah kira-kira, Pak. Jadi boleh, Pak, artinya itu perencanaan. Ya, terima kasih, Pak. Ada lagi dari Pak Hasan Hatta Anggota Heyan. Beliau bertanya begini, Pak, adakah keharusan dalam menyusun keuangan keluarga untuk biaya asuransi? Karena agen-agen asuransi ini kalau tawarkan premi mengatakan bahwa asuransi harus jadi bagian tersendiri yang disediakan. Mohon penjelasan Bapak terkait asuransi ini, karena jika di depan desa asuransi adalah sisi lain yang tidak terkait dalam bagian kebutuhan baik primer atau lux atau tersier, begitu Pak. Nah, Pak, asuransi itu konsepsinya adalah bagaimana kita memindahkan risiko, Pak. Jadi konsep asuransi yang asli adalah bagaimana kita memindahkan risiko. Maksudnya begini, ambil contoh yang gampang adalah asuransi kebakaran. Kalau saya rumahnya kebakaran, maka saya harus menanggung biaya kebakaran. Saya nggak punya duitnya. Agar supaya saya bisa terbantu untuk membangun kembali rumah yang terbakar, saya mengasuransikan. Untuk itu saya harus membayar sejumlah premi. Nah, premi tadi oleh perusahaan asuransi dikumpulkan dari berbagai orang yang mengasuransikan, dan kemudian oleh mereka direasuransikan kepada perusahaan reasuransi, sehingga itu terkumpullah orang yang mengasuransikan dari seluruh dunia. Teorinya sederhananya adalah nggak mungkin di seluruh dunia pada hari yang sama, pada waktu yang sama terbakar semua. Kalau itu terjadi, bangkrut semua perusahaan asuransi. Nah, tapi karena
yang terbakar ini seakan-akan tidak pada waktu yang sama, bukan bergiliran ya, tapi tidak pada waktu yang sama, maka mereka saling cross subsidi. Dan itulah yang disebut dengan misalnya saja pengalihan risiko dan upaya untuk menata risiko pembiayaan tadi. Seperti itu. Nah, begitu juga teorinya untuk kesehatan. Asuransi kesehatan adalah bahwa dia terima premi dan dia membayarkan tadi, ya sebab ada orang teman saya itu dia bayar premi habis 1 juta, tapi dia klaimnya 5 juta. Nah, itu kan seakan-akan untung, tapi di sini bukan untung, bukan rugi, namanya orang sakit kan. Dan duitnya bukan buat kita, duitnya buat rumah sakit. Terus apakah asuransinya rugi? Jawabannya enggak. Karena dari 1.000 orang yang asuransi ke dia, tidak semuanya sakit. Nah, saya ambil contoh yang lain. Di kantor saya, asuransinya kolektif. Kolektif itu artinya orang yang terdaftar, nggak peduli sakitnya apa, pokoknya ikut asuransi diganti. Tapi kemudian tiap tahun, dia akan menghitung, kalau misalnya jumlah premi yang diterima itu kurang, maka tahun depannya preminya naik. Kalau yang di kantor itu banyak yang sakit. Tapi suatu ketika yang sakit dan banyak biayanya meninggal, maka preminya mestinya turun. Nah, itulah kira-kira dinamika perencanaan kita. Jadi buat saya asuransi ini adalah pembiayaan atau suatu perencanaan kita untuk bisa mengatasi secara bersama-sama, secara kolektif masalah yang menyangkut kerugian, masalah yang ini tadi, kecuali asuransi jiwa. Kalau asuransi jiwa kan matinya sendiri-sendiri ya, artinya tidak kolektif gitu kan. Nah, asuransi jiwa itu lebih kepada semacam tabungan, ya kan. Hanya saja kalau tabungan, kalau saya misalnya asuransi jiwa, saya mengasuransikan itu sampai umur 90, maka saya kalau sampai di umur 90 masih hidup, uangnya saya terima. Itu mirip dengan tabungan saja, ditambah dengan hasil investasi yang dilakukan. Tapi kalau saya misalnya meninggal di umur 75, maka dapat duitnya juga meskipun belum 90 tahun gitu. Nah, di situ kan mungkin kalau mau detailnya nanti bisa tanya sama yang asuransi ya, yang bisa mengerti asuransi. Tapi kira-kira konsepsinya begitu. Asuransi adalah dalam rangka kita menata pembiayaan masa depan. Dan kalau ditanya apakah boleh secara Alkitab, saya kira boleh Pak, karena kita itu belajar untuk apa namanya memanage risiko. Tuhan mengajarkan kita untuk memanage risiko. Soalnya suatu ketika saya pernah, ini mungkin sedikit, suatu ketika saya pernah pergi ke satu gereja di satu kota, gereja itu habis dibakar. Pada zaman dulu, zaman jahiliyah dulu, ada yang gereja-gereja dibakar. Dan kemudian setelah itu dibangun kembali, terus saya mengatakan ini gereja nggak diasuransikan. Ya enggak Pak, katanya. Kalau kita asuransikan gereja ini, kita berarti tidak percaya pada perlindungan Tuhan. Gitu kan. Nah, saya bilang, Tuhan kan bukan security yang jagain gereja, kan. Tuhan itu memberi kita cara berpikir untuk bagaimana kita memanage risiko. Nah, terus kemudian yang menarik adalah, saya bilang itu steger di depan tuh kok nggak dicabut-cabut. Gerejanya udah jadi, udah siap dipakai dan udah mulai dipakai. Tapi stegernya nggak pernah dicabut. Terus saya tanya, kenapa stegernya nggak dicabut? Ya Pak, supaya dari luar kelihatannya kita belum jadi. Terus saya bilang, tadi katanya you percaya Tuhan, suruh asuransi nggak percaya pada perlindungan Tuhan. Sekarang percaya perlindungan Tuhan, steger dipercayakan. Jadi perlindungan steger dong, bukan perlindungan Tuhan. Nah ini barangkali kadang-kadang kita salah tafsir mengenai bagaimana kita menata keuangan khususnya dalam hal asuransi. Mungkin begitu, mudah-mudahan menjawab. Ya, semoga jelas ya Pak Kecamatan Hutaya. Ada lagi tadi Pak Irvin angkat tangan, apakah mau bertanya? Silakan Pak Irvin. Ya, selamat sore Pak Rudi. Ya, sore. Ya, Pak, saya mau tanya, di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen kan kita mengenal namanya persembahan, apakah itu persembahan rutin atau persembahan perpuluhan. Nah, yang saya mau tanyakan pengalaman pribadi Bapak atau pengalaman yang Bapak lihat sebagai seorang akuntan dan juga sebagai seorang majelis atau aktivis gereja, apakah ada korelasi antara orang yang rutin atau rajin memberi dengan kesuksesannya dalam pengelolaan keuangan ini, Pak?
kalau janji firman Tuhan kan kita sudah lihat ada begitu banyak bahwa kalau memberi akan diberi, atau bahwa kalau kita memberi tidak akan berkekurangan. Apakah itu memang terjadi di dalam kehidupan nyata orang-orang yang Bapak lihat, atau mungkin dalam kehidupan Bapak? Terima kasih. Ya, terima kasih Irvin. Menarik pertanyaannya. Tapi bisa jadi kontroversi ya, karena pandangan kita bisa beda-beda. Artinya banyak di antara kita, jemaat-jemaat, gereja-gereja punya pandangan yang menekankan yang satu dan tidak menekankan yang lain. Pemahaman saya sendiri, sebenarnya intinya, esensinya, persembahan itu kan berangkat dari berkat yang kita terima dan sebagian kita persembahkan. Ya, jadi sebenarnya kalau dibilang korelasi, kalau saya persembahannya banyak, terus hasilnya banyak, lawang hasilnya dulu kita terima kok. Hasilnya saya dapat, saya persembahkan. Kalau saya tidak punya hasil, kan nggak mungkin saya persembahkan apa yang saya mesti persembahkan. Jadi itu pemahaman yang pertama, bahwa persembahan kita adalah sebagian dari berkat yang kita pakai untuk bisa mengelola misi Tuhan di macam-macam. Bisa di gereja, bisa dalam kegiatan-kegiatan kemanusiaan, dan sebagainya. Nah, itu yang tadi. Yang kedua adalah kemudian apakah misalnya tadi disebut misalnya persepuluhan. Apakah seseorang itu wajib atau tidak wajib? Ada gereja-gereja yang mengatakan persepuluhan itu wajib. Ada gereja-gereja yang mengatakan ya persepuluhan baik. Jadi baik itu berarti bisa iya bisa enggak gitu kan. Saya tidak mau ikut dalam kontroversi ini karena ini menyangkut doktrin dan ajaran. Ya. Tetapi yang jelas ya kan, pada waktu kita memberikan persembahan persepuluhan, apakah kita memberikannya dengan sukarela atau sukacita? Jadi esensi buat saya yang lebih penting adalah sukarela dan sukacita. Nah, kalau kemudian saya dalam diskusi ngobrol dengan orang yang gerejanya mengharuskan persepuluhan, terus saya tanya, kamu bayar persepuluhan dari mana? Dari seluruh gaji gross atau setelah dipotong pajak? Dia mengatakan, ya kan duit yang kita terima kan setelah dipotong pajak. Saya mengatakan, buat saya kamu salah. Sebab ayatnya mengatakan apa yang milik kaisar serahkan ke kaisar, yang milik Tuhan kasih Tuhan. Jadi pajak itu milik kaisar, kalau kamu dipotong pajak 20%, bayarlah ke pajak. Nah, kamu tinggal 80, ya kan? Tapi kan dari 100 tadi 20 buat pajak, 10 buat Tuhan. Kan begitu, per 10. Nah, kalau kamu bilang dipotong pajak dulu kan bayarnya 8 bukan 10. Ya kan? Nah, kalau saya melihat begitu, yang terjadi adalah orang ini mulai hitung-hitungan. Mengklaim dirinya membayar persepuluhan, tapi hitung-hitungannya kemudian lebih kepada apa yang kira-kira dia bisa terima. Bukan apa yang Tuhan firmankan. Itu contoh satu. Contoh yang kedua, ini lebih nggak bagus nih. Contoh ini saya lihat ya, tapi mudah-mudahan tidak terjadi di kita. Suatu ketika kita lagi nyari dana. Dalam rangka ada bencana yang terjadi segala macam, kita cari dana dan cukup besar karena membangun sekolah dan sebagainya, sehingga melibatkan banyak panitia. Suatu hari saya ketemu dengan salah seorang panitia, dia menceritakan, Pak, itu ada Pak X, ya kan, yang kemarin itu nyumbang. Wah, Pak X itu luar biasa, Pak. Dia sangat peduli sama persembahan kepada Tuhan. Dia cerita betapa Tuhan sangat menolong. Pada waktu dia memberikan persembahan persepuluhan, dia kemarin itu dia mempersembahkan 2 miliar. Bayangin aja dia kasih 2 miliar. Dan dia sudah berjanji sama Tuhan, dia mengatakan, Tuhan, tahun depan saya akan memberikan persembahan 3 miliar persepuluhan. Lah saya bilang, Mas, itu kalau begitu ceritanya bukannya dia cuan tuh. Tuhannya dia naik dari waktu dia 1/10 dia bayar 2 miliar, dia terimanya ada 20. Ya kan? Kalau dia akan bayar 3, dia terimanya 30. Tuhannya cuma ditambah 1. Yang buat kantongnya dia tambah berapa tuh? Dari 20 jadi 30. Lah saya bilang Tuhannya bukannya dikadalin tuh. Artinya dia iming-imingin Tuhan supaya tambah 1 M supaya dia dapat tambahan lebih besar gitu. Karena dia akan cuma 10% yang kasih Tuhan. Kalau kita ngomong persembahan yang secara lebih luas, Sakius, waktu dia bertobat, separuh dibagiin. Ya kan? Kalau kita lagi mau lihat persembahan yang betul, dari yang nggak punya, bagaimana janda di Sarfat membagikan
makanan untuk Elia. Dia memberikan dari apa yang dia nggak punya, kan seperti itu. Nah, jadi saya ingin melihatnya begitu, Irvin, bahwa persembahan itu kita lihat sebagai tanggung jawab kita, karena kita diberkati, maka ada sebagian berkat yang kita terima harus kita lakukan sesuai dengan ajaran Tuhan, agar di tempat-tempat yang kita perlu memberi persembahan, di gereja kita, atau kita menolong orang lain, dan bahkan jangan dibatasi sama 1/10. Kalau memang bisa 20, kenapa enggak? Ya kan? Nah, jadi jangan kita terjebak kepada patokan-patokan yang seperti itu. Yang penting kita melakukannya dengan sukarela dan sukacita. Begitu, Irvin. Kira-kira menjawab apa yang ditanyakan? Terima kasih Pak, sangat menjawab. Apakah masih ada yang lain? Ya, Bapak Ibu, kami persilahkan untuk bertanya secara langsung atau menggunakan kolom chat. Apabila tidak ada, sebelum Bapak Rudi Kusnadi memberikan konklusi dan doa penutup, saya ingin berbagi info Bapak Ibu. Mohon waktu sebentar. Ya, ini ada buku dari Scripture Union Indonesia. Bukunya adalah Karir, Panggilan atau Pilihan. Bekerja penting bagi kita semua. Kita studi cukup lama sebagai persiapan untuk bekerja. Kita menghabiskan waktu juga paling banyak untuk bekerja. Bekerja tidak saja menyangkut cara untuk mendapat nafkah, dan ada pula pertanyaan soal bekerja yang perlu kita jawab. Apakah itu hakikat manusia, tujuan kita bekerja, pemilihannya, karir, kontribusi kerja pada masyarakat, dan juga desain kerja yang memanusiakan manusia. Buku Lihadi ini tepat bagi kita semua yang akan terjun ke dunia kerja, dan juga bagi kaum profesional, dan juga para akademisi ilmu manajemen, bahkan bagi para pengusaha, entrepreneur yang mau mempekerjakan orang lain sebagai pegawai dalam badan atau bisnis yang akan dipimpin. Harganya 50.000 Bapak Ibu. Pemesanan bisa dilakukan melalui WA di nomor 0811 9910 377. Dana dapat dikirimkan ke rekening BCA 106 36622 atas nama Yayasan Pancar Pijar Alkitab. Dan ini ada info kegiatan juga untuk 2 minggu ke depan, pada tanggal Jumat 9 Juli 2021. Ada jam 18, ada perubahan jam tayang untuk sejenak bersama Scripture Union Indonesia, yaitu di jam 18 sampai jam 19. Narasumber kita untuk tanggal 9 Juli 2021 adalah Bapak Ulbrich Siahaan. Temanya adalah saham dan cryptocurrency. Pandangan Alkitab terhadap bentuk investasi modern. Masih nyambung dengan tema yang saat ini Bapak Ibu. Dan apabila berkenan, silakan hadir lagi 2 minggu lagi. Ya. Tentunya apa yang kita dapat saat ini sangat memberkati kita. Banyak sekali yang sudah diberikan oleh Pak Rudi, dan silakan untuk Pak Rudi memberikan konklusi Pak. Setelah itu dilanjut dengan doa penutup. Ya, baik, terima kasih. Ya, jadi esensinya sebenarnya adalah bagaimana kita berperilaku dalam. Ini suara saya gema ya? Enggak. Tidak, Pak. Enggak, Pak. Bisa, Pak. Oke. Ya, jadi bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita memanage keuangan, tentu akan sangat dipengaruhi oleh spending habit kita. Ya. Oleh karena itu penting untuk kita memanage. Kalau kita punya kecenderungan spender, kita harus berusaha menguranginya. Kalau kita saver, ya kita seyogianya juga berusaha untuk
sedikit lebih lenient gitu ya, agar supaya kita juga hidup dengan lebih menikmati apa yang diadakan. Ya kan? Kemudian dalam kaitan dengan masalah kita punya tujuan hidup, ya kan? Seyogianya kita tahu kenapa kita ada di dalam dunia ini, menjadi misi hidup kita. Kemudian kita juga ingin supaya kita menjadi orang yang bagaimana. Dari situlah kemudian kita menerjemahkan dalam konteks keuangan apa yang ingin kita capai. Jadi bagaimana financial goal itu bisa kita siapkan berdasarkan itu. Perlunya kita paham akan kemana kita pergi atau menjadi orang yang bagaimana, itu seperti yang tadi digambarkan di dalam ilustrasi pada saat kita ada di simpang jalan. Nah, kita juga diingatkan bahwa merencanakan pengeluaran berdasarkan anggaran adalah sesuatu yang bukan dilarang dan bahkan dianjurkan, karena ada ayat yang mengatakan, Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan bahwa apabila orang membuat menara, hendaklah dia menyiapkan anggarannya agar kita tidak dipermalukan. Jadi penyusunan anggaran adalah cara kita untuk membuat perencanaan. Yang lain adalah setelah itu kita bisa lakukan, kita perlu memanage, kita perlu mengendalikan apa yang harus kita lakukan, yaitu supaya kita juga bisa menjaga dan membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Ya, kita juga harus tahu mengenai yang jangka pendek, jangka panjang, bagaimana kita seimbangan antara rohani dan jasmani, dan yang primer dan yang sekunder. Ya, ada beberapa tip yang tadi disampaikan, ya, kiranya itu menolong, yaitu bagaimana kita mengendalikan biaya hidup, bagaimana kita menentukan prioritas, bagaimana kita menata kredit yang kita akan lakukan, dan bagaimana membeli dengan bijaksana. Ya, kita diharapkan menggunakan anggaran, dan pada akhirnya dalam konteks masa depan kita diharapkan jangan lupa masih menabung. Kita juga perlu memikirkan mengenai dana saat kita pensiun. Kita boleh berinvestasi dan boleh menggunakan asuransi sepanjang sikap hati yang kita pakai adalah sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan. Mungkin dengan demikian mudah-mudahan kita menjadi lebih bijak di dalam mengelola keuangan kita, dan semoga itu menolong teman-teman semua. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kembali kami menghadap Tuhan. Kami bersyukur atas apa yang kami dengar dan kami diskusikan. Kami bersyukur untuk apa yang disampaikan di dalam pemahaman kami, bagaimana kita melakukan pengelolaan keuangan yang sejalan dengan apa yang Tuhan firmankan. Ya Tuhan, biarlah Engkau menolong kami, menjaga sikap hati kami. Biarlah Tuhan juga menolong agar kami dapat mengendalikan diri. Biarlah Tuhan memberikan kebijaksanaan bagi kami untuk dapat merencanakan kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur untuk teman-teman yang hadir pada saat ini bersama dengan kami. Bersyukur untuk apa yang ditanyakan dan apa yang didiskusikan. Mudah-mudahan semua ini menjadi melengkapi pemahaman kami tentang keuangan. Biarlah Tuhan juga yang menolong pada waktunya di dalam kehidupan kami, pada saat kami berhadapan dengan masalah dan pada saat kami berhadapan dengan kelimpahan. Ya Tuhan, biarlah Tuhan menolong kami pada saat kami mempunyai masalah keuangan, khususnya pada saat ini di mana pandemi mengakibatkan sebagian dari saudara-saudara kami kehilangan penghasilan atau pekerjaan. Biarlah Tuhan menolong, dan Tuhan juga memampukan kami untuk saling menolong. Ya Tuhan, kami berdoa untuk COVID yang saat ini masih merajalela. Kami berdoa untuk teman-teman yang sakit, yang dirawat, yang mandiri di rumah, melakukan isolasi, dan bagi teman-teman yang kehilangan orang-orang yang dikasihinya. Tuhan, biarlah Engkau juga menolong agar supaya masyarakat dan kami patuh pada protokol kesehatan. Kami berdoa bagi program vaksinisasi, agar semuanya itu membuat kami kembali pada kehidupan kami yang dulu. Meskipun kami diberitahu bahwa tidak akan kembali sama, tetapi biarlah Tuhan menyiapkan kami menghadapi normal yang baru. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami dalam pertolongan-Mu. Kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami juga menyerahkan aktivitas kami kepadamu, karena kami percaya Allah sangat mengasihi kami,
Kami percaya bahwa kami boleh memanjatkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya Roh Kudus akan menolong kami. Amin.